ibadah di minggu ibadah di minggu pertama di bulan Desember, sekaligus juga minggu kedua Advent, dan juga sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur nomor 100, pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin. Masih ada Ibu Ruth dan adiknya, silakan masuk aja dulu. Di depan masih kosong. Ya, masuk aja Ibu Ruth. Ya, ini Ibu Ruth ini dari DKMI Surabaya cabang Tikus. Mereka berdua datang kemarin dalam rangka ulang tahun 105 DKMI. Ada konser musik lah ini Ibu Ruth ya. Ya, di depan masih ada juga. Bisa salam-salam ya sebelahnya ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya kepada Ibu Ruth dan Ibu Titi dari Surabaya. Nanti malam beliau berdua kembali lagi ke Surabaya. Terima kasih ibadah bersama dengan kami. Ya, Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan bahwasanya nanti hari Kamis saya berangkat lagi ke Malang. Rasanya baru sebentar kok berangkat lagi gitu ya, karena kemarin dari bulan yang lalu kan mundur minggu keempat. Jadi rasanya kemarin lama dan sekarang jadi pendek. Berusaha secepat mungkin akan balik ke Jakarta lagi, karena kondisi saya juga rasanya udah capek, udah mulai sakit ini gitu. Saya ingin ketemu dengan Bapak Ibu semua ya. Selamat melayani untuk youth yang hari ini melayani, sukacita melayani dan semangat melayani. Tuhan berkati kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam undian berikutnya, doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Karis. Mari kita siapkan hati dengan penuh ucapan syukur. Dan mari kita semua, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Tapi kita mau melakukannya dengan sukacita dan kita ada gerakannya. Jadi mohon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mengikut gerakan yang akan kami lakukan ya. Mari kita mengucap syukur. Mari kita bersukacita dengan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwa. Jiwa
kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan sehingga kami semua bisa berkumpul bersama kembali pada hari ini di gereja untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin menaikkan beberapa pokok-pokok doa syafaat kami. Berdoa ya Tuhan untuk kegiatan hari ini, kebaktian Advent 2 ini, kiranya setiap jemaat yang mungkin belum bisa hadir maupun yang hadir di sini bersama dengan kami secara onsite, Tuhan berkati dimanapun para jemaat beribadah, kiranya semuanya bisa merasakan kasih setia Tuhan, mau di secara langsung maupun secara online. Berdoa ya Tuhan, kiranya teman-teman para jemaat-Mu yang tangan-tangan yang sudah bisa memberi walaupun belum bisa memberi dalam persembahan, kiranya persembahan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan saja. Berdoa juga ya Tuhan, kiranya setiap persiapan dalam pelayanan dari minggu-minggu Advent, hari Natal hingga tahun baru nanti bisa dipersiapkan oleh para pelayan dengan maksimal dan dengan sebaik mungkin. Kiranya Tuhan pimpin juga dalam mempersiapkannya, kiranya bisa menampilkan dengan sukacita juga dan menjadi berkat untuk jemaat-jemaat yang ada di sini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mengucap syukur atas kelahiran putra pertama dari pendeta muda Nicholas Evan Setiawan dan Ibu Cevina. Kiranya anakmu ini ya Tuhan bisa menjadi terang dan garam dimanapun dia berada, bisa tumbuh kembang dengan baik dan sehat ya Tuhan. Kiranya anakmu ini Kau berkati. Berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia dan jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh serta kesehatannya. Kiranya untuk Bapak Kasyanto, Ibu Toya, Ibu Elina, dan Ibu Manurung, kiranya Tuhan pimpin hamba-hambamu ini ya Tuhan dalam obat-obatan, dalam setiap perawat-perawatan yang dijalani. Kiranya Engkau angkat dan pulihkan kembali ya Tuhan tubuh-tubuh hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga bisa berkumpul bersama dengan kami di sini. Berdoa juga untuk setiap program, kegiatan dan pelayanan gereja, pelayanan para panitia renovasi dan perluasan gereja serta dana yang masih diperlukan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kebutuhan kami ini ya Tuhan. Tuhan cukupkan sehingga apa yang telah direncanakan bisa terjalankan dengan baik. Hanya seturut kasih Tuhan saja. Pelayanan berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, di mana sekarang sedang terjadi banyak bencana di berbagai daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan sajalah yang melawat mereka, Tuhan yang memimpin dan membimbing mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pulihkan kembali negeri ini ya Tuhan. Untuk setiap para pemimpin-pemimpin negara, kiranya Tuhan sertai pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan dalam menjalankan setiap kegiatan serta tanggung jawabnya juga. Berdoa juga untuk bencana banjir longsor di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat, serta penanganannya. Kiranya hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada yang telah bersinergi bersatu untuk membantu mengulurkan bantuan ke sana ya Tuhan, menjadi perantara. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka keselamatan juga sehingga bisa membantu lagi dan lagi untuk kedepannya. Itulah pokok-pokok doa yang bisa kami panjatkan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat yang telah dipimpin oleh Saudari Karin. Sekarang sebelum bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menenangkan hati kita dan menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Pembaca ayat dan pendoa firman pada hari ini akan disampaikan oleh Saudari Melia. Melalui pujian Engkau, alasanku hidup, mari kita datang dengan hati yang siap dibentuk, siap diajar, dan siap menerima apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pada hari ini. Salam semuanya, sebelum kita membaca kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kami dapat berkumpul bersama di ruang ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Buka telinga kami dan tenangkan hati kami agar kami dapat mengerti setiap firman yang kami baca. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 85 ayat 1 sampai 14.
Doa mohon damai atas Israel. Untuk pimpinan biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan pada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Selah. Engkau telah menyurutkan segala amarahmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan buanglah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-menurun? Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami pertolonganmu. Kami mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sungguh, Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sungguh pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjulur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan tanah kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan Ia menjejakkan kakinya di jalannya. Terima kasih. Terima kasih pada Amelia yang sudah berdoa dan mendengar firman Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Iya. Rasanya saya pergi 2 minggu berturut-turut tidak hadir bersama Bapak Ibu, rasanya jadi kangen banget gitu ya. Saya merasa tersiksa, nggak bisa kumpul sama Bapak Ibu sekalian, tapi demi tugas ya akhirnya 2 minggu berturut-turut saya tidak bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti 2 minggu ke depan saya juga nggak hadir bersama Bapak Ibu sekalian, karena minggu depan saya ke Malang dan minggu depannya lagi saya pelayanan di Lampung. Jadi mohon maaf, tetapi tanggal 25 saya bersama dengan Bapak Ibu semua. Jadi ini tugas yang numpuk yang saya tunda karena kita pada renovasi, saya nggak pergi kemana-mana, akhirnya sekarang numpuk semua gitu ya. Tapi sekali lagi biarlah semuanya yang kita lakukan dan kita ibadah sama-sama mempermuliakan nama Tuhan, dan kita semakin dikuatkan, disegarkan dengan iman percaya kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Keselamatannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, terkadang kita merasa bahwasannya Alkitab kita itu menarik kita pada 2 arah yang berbeda, khususnya misalnya rasa puas. Rasa puas itu Alkitab memberikan kasih gambaran 2 hal. Yang pertama adalah kita itu menerima apa adanya. Ya udah, kamu sudah ada kamu yang sudah kamu terima, ya udah kamu puas-puasin aja. Tetapi sisi yang lain adalah di mana kita itu nggak bisa menerima keadaan kita dan kita terus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ideal menurut kita, dan seperti itulah kepuasan yang Alkitab sampaikan, dan dua-duanya sudah disampaikan oleh Alkitab kita. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, namun apakah yang terjadi pada diri kita tentang kehidupan rohani kita? Apakah kita puas? Dan masih puas itu ya sudah seperti ini aja, atau ada hal yang ingin kita tingkatkan terus menerus sehingga kepuasan itu nggak pernah tercapai karena kita ingin terus bertumbuh di dalam iman percaya kita? Apakah nggak ada yang luar biasa ketika semua terjadi normal saja? Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ya seperti kita jalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sekarang kita sudah sampai pada bulan ke-12, bulan terakhir di tahun ini. Apakah semuanya berjalan dengan biasa saja dan kita menikmati saja? Kita enggak, ya udah kita syukuri, kita puas, dan jelas semua dengan firman Tuhan. Tapi apakah kehidupan rohani kita pingin sesungguhnya ada sesuatu yang luar biasa? Gak ada malaikat bernyanyi, gak ada semak terbakar atau suara-suara yang terdengar. Alkitab katakan, sesungguhnya bagian-bagian itu juga kita rindukan. Bagi kita yang tidak puas dengan menjalani kehidupan yang seperti biasa, nerimo, pandu masih enggak. Tapi kita pingin lebih lagi, Tuhan, saya pingin berjalan di dalam iman percaya kita. Sekarang ingin melihat bahwasannya Tuhan itu begitu ajaib dan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau bisa saya pingin seperti Musa,
Tadi ada semak terbakar dan Tuhan berbicara pada saya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Bisa saja yang kita jalan itu memang biasa-biasa saja. Tetapi percayalah bahwasanya setiap hal yang kita jalani meskipun itu biasa, tetapi ada Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Bagian kita untuk lihat bahwasanya apakah kita hanya menerima saja atau kita berjuang di dalam iman percaya kita untuk terus supaya kerohanian kita bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mungkin kita bisa melihat 1 tahun belakang ini, bisa jadi di awal-awal kita mengalami Tuhan kok seperti ini, membuat saya syok sehingga rasanya Tuhan tidak begitu jauh pada saya dan memberikan saya sesuatu yang buruk. Tetapi setelah dijalani dengan keadaan yang buruk itu, kita bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga kita melihat ketika sampai disebut, oh betul Tuhan. Ketika saya tidak puas dengan kehidupan rohani saya, di mana saya melihat bahwa saya Tuhan itu tidak begitu baik. Tetapi dalam realitas perjalanan melihat Tuhan yang lebih baik, tetapi terus melihat pertumbuhan di mana Tuhan itu menolong. Ada bagian yang coba kita renungkan bersama, Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kalau kita belajar daripada data yang ada, Indonesia negara yang cukup besar secara jumlah, cukup besar jumlah orang-orang Kristen. Dan kalau orang Kristen biasa orang Katolik juga ditambahkan di sana karena sekitar 10%. Penduduk Indonesia saya coba cek dulu sekitar 284 juta. Jadi kalau 10% itu anggaplah 29 juta. Dan Kristennya itu dari 10% itu 21 juta. Dan itu cukup besar. Cukup besar jumlah orang Kristen di Indonesia. Saya kasih coba cari data yang lain. Australia itu penduduknya, semua penduduknya itu hanya 27 juta juga. Itu menurut Google ya sekalian ya. 27 juta, sementara penduduk Kristen di Indonesia, hanya Kristen aja itu 21 juta orang Kristen di Indonesia. Hampir mendekati seluruh jumlah orang penduduk yang ada di Australia. Kita punya orang Kristen yang cukup banyak. Tetapi masalahnya adalah apakah kita hanya menjalani kehidupan sebagai orang Kristen saja atau ingin sesuatu yang lain. Nah, ketika kita melihat bagian itu, Mazmur 85 ini sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Mazmur 85 adalah tentang revival atau pemulihan atau kebangunan rohani. Ya, silakan slide berikutnya ya. Revival atau kebangunan rohani, satu kenormalan baru yang dirindukan oleh pemazmur, Bapak Ibu sekalian. Harapan akan sesuatu yang melampaui apa yang dilihat sehari-hari. Dia melihat dan menjalani kehidupan itu dan dia menunjukkan ada satu kenormalan baru, ada satu kebangunan rohani supaya orang-orang Israel yang ada di tempat itu yang membaca tulisannya, ayo kita berjuang bersama di dalam kenormalan baru. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah yang berdaulat ketika Allah yang berdaulat itu menghendakinya, dan inilah yang diminta oleh pemazmur. Perjalanan hidup sama, tidak ada perubahan. Tetapi pemazmur dalam tulisannya yang nomor 85 itu, dia merindukan adanya kebangunan rohani. Ada revival, ada kenormalan baru. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau kita melihat sesuatu yang biasa-biasa saja dan mampu untuk melihat sesuatu yang luar biasa, artinya kita ya normal saja, itu normal. Tetapi pemazmur ini sesuatu kenormalan baru, dan ini satu istilah yang gak asing bagi kita pada waktu COVID, kenormalan baru gitu ya. Kita rindu supaya setelah COVID itu ada kenormalan baru, bukan yang lama dengan yang normal yang lama, tapi ada kenormalan baru, kita bisa survive gitu. Dan itulah yang dibidik oleh pemazmur dalam nomor 85 ini. Dia merindukan adanya sesuatu pemulihan kebangunan rohani. Dia minta Tuhan itu menyatakan kedaulatannya di dalam kehidupan orang Israel. Mari kita coba perhatikan ayat yang ke-7. Dia berkata demikian, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Itu hal
yang luar biasa sampaikan oleh pemazmur. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Kebangunan yang dibicarakan sih bukan tanda di depan gereja mengumumkan bahwasanya diadakan kebangunan rohani, bukan seperti itu saja. Tetapi sesuatu yang dilakukan tadi oleh Allah sendiri yang berdaulat, dan dia secara benar mengendakinya supaya orang-orang percaya itu mengalami yang disebut dengan revival atau kenormalan baru. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kenapa sih perlu adanya revival atau kenormalan baru? Di tengah segala upaya kita, di tengah segala pandangan kita melihat kalau Injil sulit untuk berkembang, ya itu hal biasa. Sehingga kita menyerah untuk berusaha. Jangan berusaha, berdoa aja saya nggak mau. Udah emang sulit Tuhan, Injil ini masuk di tempat itu atau tempat mana. Dan kita menyebutnya itu satu hal yang normal. Tetapi sekali lagi pemazmur mengingatkan kita, bukan itu. Harus ada revival, ada kebangunan rohani. Kita harus berani untuk mendoakan, berani untuk berusaha. Dan kita ingin mendemonstrasikan bagaimana kuasa daripada firman Tuhan itu nyata dan menimbulkan kebangunan rohani atau kenormalan yang baru itu. Richard Baxter, dia melakukan satu hal yang luar biasa. Tahun 1640-an di Inggris, di Kidderminster, ketika dia datang ke tempat itu, penduduknya sekitar 3.000 jiwa. Kalau dia jalan di jalan-jalan yang ada, mungkin di satu jalan itu hanya satu orang percaya, satu keluarga percaya. Tetapi ketika dia meninggalkan 14 tahun kemudian, kalau dia jalan gitu, mungkin hanya satu orang atau satu warga yang belum percaya. Itu berbanding terbalik ketika dia datang dan ketika dia pergi. Bapak Ibu sekalian, itu disebut dengan colony of heaven. Jadi koloni surga. Dan itulah sesungguhnya kenormalan baru yang tidak normal di tempat yang normal. Banyak orang tidak percaya ketika dia datang. Banyak orang tidak percaya. Tetapi dengan kehadiran Richard Baxter itu 14 tahun dia memberitakan Injil, dan dia menyebutnya sebagai koloni surga tadi. Ketika dia meninggalkan tempat itu, sedikit sekali orang yang percaya, berbanding terbalik. Apa yang menjadi hal yang luar biasa pada saat itu? Pemazmur sekali lagi, dia melihat bukan apa yang dia lihat semata, tetapi dia melihat jauh ke depan. Hal ini tidak cocok dengan firman Tuhan. Perlu ada demonstrasi, perlu ada usaha, perlu ada doa yang kuat supaya pemberitaan atau firman atau dalam bahasa sekarang adalah Injil itu jadi kuasanya dinyatakan bagi setiap kita. Kalau kita melihat atau merasakan bagaimana kita merayakan Natal, mungkin hal-hal yang begitu baik dan luar biasa yang kita katakan adalah acara Natal ya bukan. Nanti kita menikmati di awal, nanti ada acara drama-drama, dan terus akan belajar berseri, betul ya. Minggu pertama, sekarang minggu kedua Advent, dan nanti minggu ketiga dan keempat berseri itu. Sayangnya minggu ketiga saya nggak dapat lagi. Tapi senang, tapi saya sebelum terakhir sate 10 ya. Saya nggak dapat tapi ya. Ya kasihan juga di peras-peras juga. Tapi itulah menarik untuk kita perhatikan. Menarik untuk kita perhatikan. Tapi masalahnya adalah ketika kita merayakan Natal, ya sungguhnya Injil itu dinyatakan bagi setiap kita. Tuhan yang datang ke dunia untuk setiap kita. Apakah hanya untuk tertarik kita saja, menarik perhatian kita dan kita membuat kagum saja? Tuhan begitu mengasihi dunia, oke, dan mengasihi saya, oke. Apakah prinsip di situ? Saya pikir saya setuju dengan Mazmur nomor 85 ini. Perlu ada kenormalan baru. Injil itu sungguh berkuasa dan mampu mengubah apapun.
Kalau kita hanya melihat Yesus, seorang anak yang terbaring di palungan, bungkus dengan kain lampin seperti itu aja, bisa jadi kita nggak melihat kuasa Tuhan yang besar. Tetapi kalau kita melihat ini Tuhan yang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita, setara dengan manusia, ini bukan hanya seorang bayi, tetapi ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan kita tugasnya adalah terus memberitakan akan Injil itu. Natal bisa menjadi tidak berarti jika kita hanya menonton, melihat, dan kagum saja. Tapi Natal akan berarti apabila Injil diberitakan dan membuat segala sesuatu itu baru. Nanti itu spill-spillnya all things new tanggal 25. Memang kita akan all things new, Bapak Ibu sekalian. Apakah Natal ini hanya membuat kita terkagum? Semoga tidak demikian. Tapi kita mau minta kepada Tuhan, berani meminta kepada Tuhan. Dikisahkan adalah satu legenda di mana Alexander Agung, dia ingin menikahi putri pada seorang tanah, pada seorang pria laki-laki gitu ya. Jadi ayahnya itu menuntut mas kawin yang begitu banyak untuk putrinya. Kalau kamu menikahi putri saya, dituntut dengan mas kawin yang begitu banyak. Dan Alexander mengatakan, katakan saja kepada petugas saya atau bendara saya, dia akan mengurusnya. Alexander aku tidak marah, tetapi justru dia mengerti bahwasanya ketika bendara protes sama dia, kenapa kok mintanya banyak banget? Alexander itu mengatakan, si pria itu atau calon mertua saya, dia menghargai saya. Kenapa? Karena dia memperlakukan saya sebagai seorang raja. Dia tahu saya punya banyak harta, maka dia minta banyak. Kalau saya nggak punya harta banyak, dia nggak mungkin minta banyak seperti itu. Dan dia menghargai saya. Ini legenda. Tetapi dari sini kita bisa melihat Tuhan kita itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih punya segalanya pada Alexander Agung. Tapi pernahkah kita minta kepada Tuhan untuk melakukan hal besar kepada kita, melalui kita? Jadi hal yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Maka saya coba melihat bagian-bagian ini dengan 3 bagian untuk kita coba buka ya. Ayat 1 sampai 4 coba kita mengingat. Kemudian ayat 5, 8 dan berdoa. Dan ayat 19 percaya dan patuh. Maaf saya kurang sehat. Bapak Ibu sekalian, ayat 1 sampai dengan 4 ini kita diarahkan untuk pemazmur untuk kita mengingat. Dan mengingat seperti apa? Apa yang dialami oleh pemazmur pada zamannya. Dia ingin melihat kepada orang, memperlihatkan pada orang-orang Israel, memang yang saya alami dan saya lihat di zaman saya adalah hal-hal yang biasa. Hal-hal yang biasa tentang kuasa, belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Bisa jadi juga dia mengalami tapi sedikit. Tetapi dia ingin mengarahkan kepada kita melalui Alkitab, melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara melalui semata bakar seperti yang disampaikan di depan. Bagaimana tongkat itu berubah menjadi ular. Bagaimana air bisa berubah menjadi darah. Bagaimana laut berau yang terbelah. Bagaimana tiang dan awan menjadi pemandu mereka untuk mereka berjalan. Air muncul dari bebatuan. Makanan mana dikirim dari langit. Burung puyuh dikirim oleh Tuhan. Dan banyak hal itu terjadi.
menurut tafsir sekitar 1 tahun. Ini tahun yang luar biasa bagi orang Israel. Allah mendemonstrasikan apa jadi kuasanya, dan itu benar-benar terjadi. Dan pemasmur mengarahkan kepada setiap generasi yang ada di Israel untuk melihat Tuhan itu melakukan bagian-bagian yang besar. Tetapi juga bukan hanya melihat, supaya generasi yang ada di Israel itu mengingat demonstrasi spektakuler pada kuasa penyelamatan Tuhan itu. Melihat, tetapi juga untuk mengingat demonstrasi kuasa Allah yang besar itu. Jika kita mencoba membaca apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri kita, kita yang punya Tuhan yang luar biasa itu. Ingat, Tuhan itu luar biasa. Dan kuasa Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Tuhan itu begitu besar. Tuhan begitu hebat. Bukan terjadi pada masa lalu saja, tetapi kita harus mengingatnya, Tuhan itu betul luar biasa. Dan kuasa Tuhan itu tetap terjadi pada masa sekarang. Kalau boleh meringkas, teologi perjanjian lama adalah teologi Allah dalam tindakan. Allah melakukan bagian-bagian yang begitu luar biasa. Allah bekerja secara langsung, Allah berbicara, Allah memberi makan, Allah mengangkat mereka sebagai bangsa yang besar, Allah menaklukkan bangsa-bangsa melalui Israel, Allah memimpin, Allah mengasihi, Allah menyelamatkan, dan itu adalah Allah kita. Allah dalam tindakan. Kalau kita berpikir, kalau kita menghadapi hal besar, tidak mungkin, dan kita menyerah. Gereja mandek itu normal. Karena kita dibatasi, kita tidak berani berbicara, kita tidak mampu untuk mengingat akan kuasa Tuhan yang besar itu. Dengan demikian kita hanya hidup dalam kenormalan yang biasa, bukan kenormalan baru yang diinginkan oleh pemazmur. Dia merindukan kita semua, termasuk pemazmur yang berpesan pada generasi-generasi yang ada di Israel. Ingat, Tuhan kita itu begitu luar biasa. Kuasanya begitu besar. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Banyak didemonstrasikan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia yang kita peringati dan kita rayakan sebagai Natal. Allah yang banyak membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit sembuh, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, bahkan orang yang mati bangkitkan oleh Tuhan Yesus. Apakah kita hanya membaca saja? Pemazmur sekali lagi ingat itu, dan sampai hari ini kuasa Tuhan itu begitu besarnya bagi setiap kita. Allah sudah melakukan bagian yang besar. Dan sampai sekarang pun dia melakukan bagian yang besar bagi setiap kita. Kalau Allah mati, Yesus mau mati, dan dia mati, tapi dia bangkit. Dia menang atas maut, dan dia naik ke surga. Wow, itu kuasa Tuhan yang begitu besar. Ingat hal itu. Dan sampai hari ini kuasa Tuhan itu begitu besar. Maka memperingati Natal, kita tidak bisa lepas, kita diingatkan akan ada Tuhan yang akan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Ingat itu, ingat. Kita hanya tidak berhenti pada kelahiran pada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Semua kita yang percaya kepada Dia, ingat, bukan hanya melihat, membaca, tapi ingatlah itu dan percaya sekarang. Bagian yang kedua,
ayat 5 sampai dengan 8. Ini memang ada perdebatan, mungkin ditulis pada masa pembuangan, bisa jadi. Jadi ketika saya ditaklukkan oleh orang bangsa-bangsa besar dan diusir dari tanah air mereka. Yang lain percaya mungkin setelah masa pembuangan. Jadi yang pertama pada masa pembuangan dan berikutnya setelah masa pembuangan. Ketika sebagian umat Allah diizinkan untuk pulang kembali ke Yerusalem, tapi mereka masih berada dalam kekuasaan penguasa asing. Bapak Ibu sekalian, baik pada waktu mereka ada di pembuangan ataupun mereka pasca pembuangan, bukankah penyembahan berhala itu masih terjadi di Israel? Masih terjadi di Israel. Ketika mereka masa pembuangan, mereka merindukan Tuhan. Maka kalau kita lihat ayat kelima, pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Kalau ada di dalam masa pembuangan, pulihkanlah kami. Ada yang gak beres. Bukan soal terbuang jauh, tetapi kerohanian mereka perlu dimulihkan. Kalau di pasca pembuangan, mereka sudah balik ke Yerusalem, pulihkanlah kami. Ada yang gak beres dengan kerohanian mereka, sehingga perlu dipulihkan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, apapun yang terjadi, setiap kita perlu ingat, ada penghakiman terakhir ketika Tuhan itu datang. Maka kata pulihkanlah kami ya Allah menjadi penting bagi setiap kita. Apakah kita sudah pulih atau belum pulih? Jika kita hanya mengenal Kristus dengan segala kuasanya, tetapi kita tidak dihidupkan kembali, kita masih memakai manusia lama, bukan menanggalkan manusia lama. Hari ini seperti kata pemazmur berkata kepada kita, pulihkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah saya ya Tuhan. Saya masih memakai manusia lama, bukan menanggalkannya, apalagi memakai manusia baru. Ya. Hari ini Tuhan berbicara tegas bagi setiap kita, pulihkanlah kami, pulihkanlah saya ya Tuhan. Dan itulah doa daripada pemazmur, supaya semua dipulihkan, orang-orang Israel dipulihkan dan berani berdoa, tolonglah kami untuk berbalik dari apa yang menjadi normal dianggap pada waktu itu, tetapi menjadi satu revival, ada satu kenormalan baru yang berdasarkan daripada Tuhan sendiri. Pulihkanlah kami, kalau saya boleh memparafrasa ayat 5 dan 7. Hidupkanlah kami kembali sehingga umat-Mu dapat bersuka cita. Pulihkanlah kami, hidupkanlah kami kembali. Bukan satu keprihatinan yang mendalam, doa yang mendalam pada pemazmur itu. Pulihkanlah kami, hidupkanlah kami kembali. Sesuatu yang memprihatinkan, dan itulah terjadi. Supaya apa? Kita dapat bersuka cita karena Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Musa di dalam doanya, Keluaran 33:18 nanti bisa dibaca, bukanlah doa yang ubahlah aku, tapi Musa berdoa demikian, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Musa nggak berdoa pada Tuhan, ubahlah aku, tidak, tapi perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Seringkali kita merasa Tuhan ubah aku supaya aku bisa menjadi lebih baik. Tapi Musa menjadi pelajaran bagi kita untuk berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadamu, kemuliaan-Mu kepadaku. Ketika Musa melihat kemuliaan Tuhan, itu yang mengubah hidupnya. Bukan dia minta Tuhan mengubah hidupnya, tapi ketika dia menyaksikan dia berada dalam kemuliaan Tuhan itu,
hidup usaha diubahkan oleh Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita sedang melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap doa-doa kita, atau kita menyerah di dalam doa-doa kita. Tidak mungkin Tuhan saya doakan, tidak mungkin sembuh. Untuk sakitnya sudah parah, tidak mungkin sembuh. Berdoa itu kan kepada Tuhan. Cuma berdoa kenapa sih kok enggak mau? Kita membatasi akan kemuliaan Tuhan. Tugas kita itu cuma berdoa. Nanti Tuhan tidak menunjukkan. Tapi kalau kita sudah menyerah dengan keadaan kita, yang disebut dengan normal itu, tidak mungkin Injil yang diberitakan di mana-mana, tidak bisa Tuhan. Semua dibatasi, semua terkekang, dan kita tidak mengerjakan Injil. Disuruh normal yang sebenarnya, tapi bukan kenormalan baru. Ini sulit dijangkau, suku ini. Oh, daerah sana sulit kita masuk, taruhannya nyawa sehingga kita tidak pernah berani berusaha untuk masuk. Mendoakannya pun tidak pernah. Selesai sudah hidup kita. Jadi saya pikir tepat juga doa saya. Bukan, ubahkan saya. Dan perlihatkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Dalam banyak hal, Alkitab berkata pada kita semua, Tuhan berusaha meyakinkan kita dengan sungguh-sungguh bahwasannya Tuhan itu campur tangan dalam segala hal. Dia mendatangkan kehidupan di mana ada kematian. Dia mendatangkan keindahan dari api. Dia menyingkirkan rasa takut saat kita berjalan melalui lembah bahaya-bahaya kematian. Dia dapat membuat firman-Nya tidak kembali dengan sia-sia. Dia dapat mendatangkan kasih karunia yang menyegarkan bagi siapapun yang Anda kenal, kelompok orang manapun yang menolak, dan dia dapat melakukannya pada saat ini juga. Jadilah Tuhan yang kita percayai. Bapak Ibu sekalian, beranikah kita berdoa pada Tuhan? Tak mudah. Menginjili, memberitakan Injil itu salah satu adalah dengan berdoa. Berdoa aja. Jika sekuat orang apapun, setegar orang apapun, boleh tidak saya doakan kamu? Tidak boleh. Oke, saya akan doakan kamu supaya kamu percaya sama Tuhan. Simpel kan? Orang itu punya sakit, boleh tidak saya doakan kamu? Wah, saya nggak mungkin sembuh. Tak doain. Simpel aja. Berdoa, berani berdoa. Kalau biasa orang itu, nanti kalau saya sembuh, saya mau percaya sama Tuhan. Tak doakan. Tugas sembuh itu bukan tugas kita, tapi kita percaya Allah itu dalam Alkitab kita. Saya menjangkau yang sudah dijangkau, dan Allah bisa melakukannya. Dan sampai-sampai ini banyak orang menjadi percaya pada Tuhan karena ada yang mau mendoakannya, mau memperhatikannya. Sempat kemarin saya berjumpa dengan Ibu Ruth dan adik Ibu Titi ya. Kami sempat berbincang pendek aja. Jadi kemarin pagi datang dari Surabaya, saya jemput mereka berdua. Saya antar ke tempat bermalam di mana mereka akan hadir di ulang tahun 105 GKMI. Senang perjumpaannya singkat, tetapi ada hal yang baik. GKMI Surabaya cabang Ikus, betul ya Bu ya, cabang Ikus ya. Persentase besarnya orang-orang di situ bukan berasal dari orang Kristen, tapi orang di luar Kristen. Kenapa sekarang mereka menjadi Kristen? Karena banyak daripada mereka itu yang sakit, didoakan dan sembuh. Dan sekarang mereka menjadi orang-orang percaya yang setia, termasuk ini. Dulu beliau sakit dan disembuhkan, dan sekarang menjadi orang-orang Kristen yang kuat, yang takut karena mengalami Kristus. Hanya didoakan, dan Tuhan mengizinkan kuasa itu terjadi. Siapa yang mendoakan? Hanya mendoakan aja. Doakan. Dan akan menyatakan kuasanya. Jangan pernah ragu untuk berdoa. Kuasa itu bukan berasal dari kita,
kuasa penyembuhan dan segala sesuatu tetap berasal dari Tuhan. Tapi tugas kita hanya berdoa. Berdoa dan teruslah berdoa. Mendengar dan berdoa. Tapi yang ketiga, ayat 9-4, percaya dan patuh. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini bukan hal yang mudah untuk kita mau percaya dan patuh. Ada mengingat, ada berdoa. Percaya dan patuh yang kita tahu bahwasanya, oh ini benar firman Tuhan, kita percaya dan kita belajar untuk melakukannya. Itulah percaya dan patuh. Ketika kita tahu bahwasanya kebangunan rohani, saya ingin mengutip seperti ini, bahwa adalah musim dalam kehidupan gereja ketika Allah menyebabkan pelayanan Injil yang normal melonjak maju dengan kuasa rohani yang luar biasa. Saya ingin ulangi sekali lagi. Kebangunan rohani adalah musim dalam kehidupan gereja ketika Allah menyebabkan pelayanan Injil yang normal melonjak maju dengan kuasa rohani yang luar biasa. Itulah kebangunan rohani. Kebangunan rohani betul memang bersifat musiman, bukan abadi, karena dia kebangunan rohani. Allah yang menyebabkannya, bukan kita. Itu adalah pelayanan Injil yang normal, bukan sesuatu yang tidak normal. Akan berbeda dari masa tidak, tapi selalu dituntut kepada gereja. Jika suatu gereja tidak pernah mengalami kebangunan rohani, maka bisa ditanyakan, ini normal atau normal yang baru? Jika anggota gereja ini hanya menikmati satu pelayanan bersama, bagus pelayanan, tapi kebangunan rohani yang kuat itu, apakah terjadi dalam setiap individu yang ada di gereja? Mau percaya dan mau melakukannya, dan itulah hal yang luar biasa. Percaya dan patuh. Bapak Ibu sekalian, kita merindukan hal yang spektakuler seperti Allah yang luar biasa, dan seringkali kita bisa mengambil kemuliaan nama Tuhan ketika kita mendapatkan diri, oh saya bisa melakukan yang spektakuler. Tidak semua kita bisa seperti itu. Bisa diizinkan seperti itu juga, tapi bukan itu maksudnya. Pelayanan Injil yang kita lakukan biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Upaya kita biasa, tetapi pengaruh dari apa yang kita lakukan itu menjadi hal yang luar biasa. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan mempercepat pertumbuhan rohani itu. Tuhan mempercepat kebangunan rohani melalui pengaruh dari pemberitaan Injil atau Injil yang kita kemas dalam segala sesuatu. Lakukan dengan luar biasa, tetapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan pada Bapak-Ibu semua menjadi kedua kali atau ketiga kali. Saya senang ketika dipercaya dan menjadi satu tim bersama untuk melayani di Jelambar. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu Jelambar, anak-anak yang sepertinya yang lari-lari aja kalau sore sampai malam hari, mereka nggak jelas seperti itu. Tetapi kami punya 6 orang, tapi sekarang sudah ada tambah lagi gitu ya. Ada Pak Rudi, ada Pak Andi, kemarin Boyo juga ikut, Pak Niklas juga sempat mengajar. Terus ada teman pendeta lagi, ada 2, ada pendeta Islopo, ada pendeta Gane Fosius Pangandaheng, siapa lagi ya, saya lupa gitu. Ya, ada Samuel juga. Kami senang dari sana. Kenapa? Kami lakukan hal biasa. Enggak ada luar biasa untuk mereka, enggak. Kami lakukan biasa. Tapi kami lakukan di dalam dasar kuasa Tuhan. Saya percaya mereka akan merasakan kasih melalui pelayanan kami. Mereka akan mengerti kuasa daripada Tuhan. Yang saya sampaikan, ini di Jakarta, kelas 2 SD nggak bisa baca, ada problem besar.
kelas 2 SD nggak bisa baca. Jakarta, ibu kota negara, kalah sama daerah mungkin. Kelas 1 udah lancar membaca di Jakarta, kelas 2 SD nggak bisa baca. Apakah kita diam saja? Ya udah, itu normal karena mereka nggak belajar. Ya betul, karena mereka main. Tapi apakah kita menunjukkan kenormalan baru sebelum masuk? Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Mungkin upaya kita itu biasa-biasa saja, tetapi ada kuasa Tuhan di balik itu. Apa sih harapannya ke depan? Mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan mereka nanti jadi pelayan-pelayan Tuhan. Enggak sesuatu yang mustahil kalau ada di antara mereka nanti jadi hamba Tuhan. Semuanya bisa terjadi. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang besar. Tugas kita adalah bagaimana kita percaya dan patuh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengupayakan yang terbaik di dalam setiap usaha kita. Benar, Natal Tuhan datang 2 kali. Tuhan datang ke bumi. Tetapi ada Tuhan yang akan datang kedua kali. Pada saat Tuhan datang kedua kali, apakah ada orang-orang yang diselamatkan? Tema firman Tuhan pada saat ini, keselamatan yang dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau banyak orang yang tidak takut akan Dia, apakah ada keselamatan bagi dunia? Tidak ada. Siapa yang memberitakan takut akan Dia? Kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan takut akan Dia, supaya banyak orang diselamatkan. Lakukan terus pemberitaan Injil. Karena Roh Kudus yang menyertai kita, Dia memampukan kita untuk melakukan pemberitaan Injil. Kabarkan kepada dunia, kabarkan kepada saudara-saudara kita, kabarkan kepada teman-teman kita, pada tetangga-tetangga kita, Yesus adalah Juru Selamat. Dia dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan oleh pemazmur. Dia melihat hal yang tidak dilihat oleh kami sebagai orang yang biasa. Tetapi dia menunjukkan satu revival, satu kebangunan rohani, satu kenormalan baru di dalam Tuhan. Dan hal ini juga memampukan kami ya Tuhan, menjadi satu hal yang baik bagi kami, untuk kami juga merindukan kenormalan yang baru. Karena kami percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan kami berjuang bersama-sama untuk kami memberitakan Injil Kristus. Ketika kami semua berusaha untuk memberitakan Injil Kristus, sesungguhnya disinilah terjadi yang disebut dengan revival, kebangunan rohani. Hati kami meluap, tidak ada yang bisa menahan kami untuk kami memberitakan Injil Tuhan. Disitulah kebangunan rohani, karena Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan pimpinannya pada setiap kita. Beritakan Injil, keselamatan ada pada orang-orang yang percaya pada Tuhan, keselamatan pada orang-orang yang dekat dengan Dia, takut akan Dia. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai untuk para pelayan perjalanan bisa maju ke depan.
ini sudah cek untuk alat baru kita ini ya. Kita sudah beli alat yang baru dan kita sudah cek ini ya. Ya Bapak sekalian yang kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama merayakan perayaan iman dan perjamuan kudus yang kita lakukan. Saya ingin mengatakan pada kita semua bahwasanya perjamuan kudus ini hanya boleh diikuti bagi kita yang mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti setiap pelayan akan membagikan pada kita ada roti dan juga ada anggur. Dalam roti yang kita terima itu ada ayat firman Tuhan, tidak yang sama satu dengan lainnya, dan kita bisa membacanya karena Tuhan mau menyapa setiap kita. Firman yang meneguhkan, firman yang menopang setiap kita, dan firman yang memampukan kita untuk menjalani hidupan sehari lepas hari bersama dengan Tuhan. Terimalah nanti roti dan anggur ini dan persiapan hati kita di dalam doa untuk kita bersama-sama nanti merayakan perjamuan kudus ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang bermaksud mengikuti perjamuan kudus, apabila belum mendapatkan roti dan anggur, kalau angkat tangan, minta kepada kita. Ya, semua sudah ya. Nanti dalam perjalanan kita mengikuti perjamuan kudus, andaikan rotinya jatuh atau anggurnya tumpah, angkat tangan, kita akan ganti tarik.
Ya, mari kita sebelum kita ada dalam perayaan Immanuel Perjamuan Kudus ini, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Melalui perjamuan kudus ini, kembali kami diingatkan akan Tuhan yang mengasihi kami. Kami boleh mengingat Tuhan di dalam karya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Seringkali tidak masuk dalam akal pikiran kami. Bagaimana mungkin Engkau Allah yang kudus, yang mulia, mau mati bagi kami manusia yang berdosa. Betapa besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan kami semua orang-orang yang sudah percaya pada Engkau, mengaku percaya pada Engkau, melalui baptisan yang boleh kami nyatakan dan kami lakukan. Kami adalah anak-anak Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, yang kami dimampukan oleh Tuhan untuk hidup seturut dan sekehendak Tuhan. Hidup kami hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang memberitakan Injil yang kuasanya tidak terbatas itu. Mampukan kami Tuhan. Natal bukan sekedar kami peringati, bukan sekedar kami rayakan, bukan sekedar kami tonton, tapi berita Natal untuk kami beritakan agar keselamatan itu boleh ada bagi seluruh dunia. Dengan melalui perjamuan kudus ini, Tuhan juga ingatkan bahwa firman-Mu berkata, bilur-bilurnya menyembuhkan. Dan bila kami dimampukan berdoa pada Engkau ya Tuhan, percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mudah kita semua berdiri. Kita angkat roti di tangan kita. Kita angkat roti di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan. Itu pada malam pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib, yang menderita agar kita diselamatkan. Melalui penderitaannya di kayu salib, kita boleh berjumpa muka dengan muka dengan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh rasa syukur kita makan roti ini. Kita angkat cawan di tangan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang tersembelih bagi kita, yang memberikan nyawanya, dia mati supaya kita hidup dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari dengan penuh rasa syukur kita minum cawan ini. Kita sediakan doanya untuk berdoa. Betapa besar kasih Tuhan pada kami yang dalam
Bisa mengajak jemaat untuk berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, malah kita mengikrarkan komitmen kemuliaan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Ia yang hidupnya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengambil waktu